Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada. Kesempatan siang hari ini dalam perjalanan Jember siang ini edisi Jumat 9 Januari 2025 bersama saya Nova Novita yang akan mengawal aktivitas siang Anda. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin bisa dibilang sering terjadi di masyarakat, yaitu kejadian kejang begitu ya. Dan bagaimana penanganan yang tepat saat kejang itu sendiri terjadi. Kami juga sudah bersama dengan salah satu narasumber dari ID Jember, yaitu Dr. Komang Yunita WP, spesialis neurologi, yang akan memberikan pengetahuan baru untuk kita bersama dengan topik pentingnya penanganan kejang. Dengan Dr. Komang Yunita WP, spesialis neurologi begitu ya. Ini Betul, syaraf begitu ya dok ya. Iya betul. Jadi kita membahas terkait topik kejang ini yang memang ada hubungannya dengan syaraf begitu ya dok ya. Iya sangat berhubungan begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara masyarakat, termasuk saya ini yang awam terkait itu syaraf itu seperti apa aja dan lain sebagainya. Dokter, kita sering melihat orang mengalami kejang begitu ya. Kita ngomongin soal kejang. Kejang sendiri itu boleh dong dok dikasih gambarannya. Kejang itu sebenarnya apa begitu? Baik, terima kasih Mbak Nova. Iya, pertanyaan pertama langsung bagus banget ya. Jadi kejang itu apa gitu ya. Nah memang karena pendengar kita kan sebagian besar masyarakat awam ya. Jadi sebagian besar beranggapan bahwa kejang itu selalu yang bentuknya istilahnya motorik ya. Jadi yang kejet-kejet, kelojotan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau ada pasien yang kontrol begitu ya, seringkali apakah biasanya kan kontrolnya 1 bulan sekali ya. Biasanya pasien-pasien epilepsi. Nanti kita mungkin bahas sedikit tentang epilepsi. Nah itu apakah ada kejang ibu gitu ke ibu pasiennya? Oh enggak dong, enggak kejang kok 1 bulan ini, tapi sering bengong, tapi mulutnya kecap-kecap. Itu padahal kalau dari definisi kejang, ya itu termasuk kejang. Jadi apapun yang gangguan kelistrikan di otak, ya, atau mungkin bahasa mudahnya adalah konslet begitu ya, kelistrikan otaknya, itu bisa menimbulkan kejang. Nah otak itu kan fungsinya tidak hanya untuk motorik ya, tidak hanya untuk gerak ya. Jadi ada fungsi kesadaran, ada fungsi istilahnya psikomotor begitu. Jadi bentuk kejang itu sebenarnya bisa bermacam-macam. Tapi sebagian besar memang lokasi kerusakan otak yang menyebabkan kejang itu ada di daerah motorik. Jadi sebagian besar memang kasusnya yang kelojotan, kemudian yang mulutnya sampai berbusa begitu ya, bahasa awamnya kan begitu ya. Kemudian matanya melirik ke atas yang sering dideskripsikan oleh keluarga pasien ya, terutama karena kan pasiennya nggak sadar ya, seperti itu. Tapi ada sebagian juga yang bentuk kejangnya itu bukan yang motorik, jadi tergantung kerusakan otaknya di sisi yang mana, yang mengatur fungsi apa begitu. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Nova, kejang itu apa sih dok? Gitu. Jadi apapun bentuknya itu bisa bermacam-macam. Tergantung gangguan kelistrikan otaknya itu di sisi otak yang mana. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini bisa dibilang juga tidak mengenal usia begitu ya dok ya? Sangat tidak mengenal usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia bisa kejang. Cuman kadang kita sulit mengidentifikasi bayi baru lahir ya, newborn gitu ya, 0 sampai 6 bulan terutama itu sulit. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa itu kejang sampai mungkin berat ya, artinya sampai kebiruan misalnya si anak itu gitu. Jadi saya pikir itu awalnya gerakan biasa dok gitu, tapi kok nggak selesai 5 menit kok nggak berhenti, anaknya kok dibangunkan kok nggak respon atau bagaimana gitu, baru si orang tua pasien menyadari bahwa itu kejang. Itu kalau untuk yang bayi ya, terutama 0 sampai 6 bulan ya. Kalau anak-anak juga bentuknya bisa macam-macam. Ya sebagian besar mungkin yang kelihatan ya, yang orang tua atau guru bisa aware adalah kalau yang motorik ya, jadi dia jatuh kemudian kelojotan, kemudian gitu ya. Kemudian mulutnya berbuih begitu kan kelihatan. Tapi ada beberapa pasien yang
tiba-tiba main dok, terus bengong, mainannya ditinggal. Awalnya dimarahin sama gurunya, kamu kok sering bengong sih gitu kan. Ternyata terus setelah diobservasi ya, bengongnya bukan bengong kita ngelamun gitu, bukan. Jadi dia nggak respon, dipanggil nggak respon. Akhirnya oleh orang tuanya diperiksakan, kita ada pemeriksaan namanya EEG ya, elektroensefalografi, itu untuk melihat kelistrikan otak ya, rekam otak istilahnya. Nah ternyata memang betul ada gangguan kelistrikan. Setelah kita terapi, minum obat, oh iya dok, sekarang udah jarang bengong. Sekarang udah bisa ngikutin sekolahnya dengan lebih baik. Jadi seperti itu. Ilmu baru ini buat saya juga ini dok. Setahu Iya. saya selama ini kan kalau kejang itu ya yang kelojotan itu tadi, yang ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba seperti itu. Kalau bengong ternyata juga masuk kategori kejang. Ini benar-benar ilmu yang perlu kita waspadai. Bisa diantisipasi atau mungkin dicek ini ya dok, ciri-cirinya seperti apa aja kejang-kejang itu nggak sih dok, masing-masing orang? Ya jadi ya kembali ke tadi ya, jadi kan fungsi otak kan macam-macam ya. Jadi ada motorik, sensorik, kesadaran juga kan. Jadi sebenarnya tergantung usia pasien juga. Oke. Jadi kalau usia anak-anak seringnya bentuk yang kita istilahnya kalau di kedokteran absence. Jadi bengong begitu. Nah, kapan orang tua harus mulai aware? Ya, mungkin kembali ke yang tadi, kalau 0 sampai 6 bulan kita mungkin sulit membedakan dengan refleks bayi baru lahir, ada refleks moro dan sebagainya. Cuman kalau refleks kan singkat ya. Jadi misalnya pada saat diangkat, bayi itu diangkat, refleks moronya kan masih muncul ya. Jadi seperti kayak mau menggapai orang tuanya. Tapi kalau kejang dia akan terus-terusan, lama, kemudian dia nggak respon, nggak nangis. Nah, apalagi sampai sianosis, sampai biru. Nah, itu kita harus lebih baik diperiksakan. Kemudian itu untuk yang 0 sampai 6 bulan. Di atas itu 0 sampai 6 bulan itu juga ada yang bentuknya khasnya ya, saya bicara mungkin khasnya aja ya. Jadi seperti namanya infantile spasm ya, jadi kaku begini. Oh iya. Nah, tapi lama dan ya itu nggak respon. Kadang-kadang juga sering diiringi, makanya itu pentingnya orang tua untuk waspada dengan milestone anak-anak. Jadi tumbuh kembangnya juga terhambat. Yang harusnya dipantau, yang harusnya dia udah bisa angkat kepala usia 4 bulan itu belum bisa begitu. Nah itu untuk usia early ya, yang awal ya, yang bayi. Kemudian kalau untuk usia anak sekolah, ya kalau motorik mungkin mudah diidentifikasi ya, yang kelojotan ya. Yang sering terlambat, yang absen, yang bengong-bengong itu. Kemudian ada namanya myoclonic, itu jadi dia yang sering ya main gitu kemudian kelempar mainannya. Jadi hanya di beberapa otot saja. Yang sering adalah otot pundak ini ya. Nggak sadar kalau itu adalah bentuk kejang gitu. Jadi setelah diperiksakan, kemudian kita dapat terapi, begitu membaik. Begini Bu Dokter, banyak orang, bukan oknum, banyak orang mengatakan kalau bayi dari umur 0 sampai 3 bulan atau 6 bulan ya, itu tidak boleh diberi minuman kopi itu. Kopi yang sitetan atau kopi itu katanya bisa mendatangkan penyakit kejang atau depresi katanya, gimana gitu ya Ibu Dokter. Nomor 1, nomor 2 katanya kejang-kejang itu penyakit keturunan. Apa benar itu Bu Dokter? Mohon pencerahannya. Ya memang banyak mitos ya yang tersiar, yang akhirnya menjadi turun-temurun mengenal itu semua, termasuk kopi ini dok. Gimana dok penjelasannya? Tadi pertanyaannya adalah mitosnya usia 0 sampai 3 bulan tidak boleh diberikan kopi karena akan menyebabkan epilepsi. Mungkin saya pilah-pilah ya. Untuk statement tidak boleh diberikan kopi memang betul. Usia 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif. Jadi kebutuhannya tercukupi dengan ASI eksklusif. Lagi pula untuk apa ya usia 0 sampai 3 bulan diberikan kopi. Nah, untuk yang statement yang kedua akan menyebabkan epilepsi, itu tidak betul. Artinya mungkin menyambung dengan pertanyaan yang kedua ya, apakah kejang itu disebabkan karena keturunan ya. Jadi tidak semua karena keturunan atau karena faktor genetik
Bisa juga karena jadi apapun yang menyebabkan kerusakan otak, terutama kerusakan kelistrikannya, bisa jadi karena faktor genetik, bisa jadi karena faktor trauma, artinya mungkin riwayat terbentur kepalanya, kecelakaan ya, sampai tidak sadar dan sebagainya, kemudian menyebabkan kerusakan otak, itu ke depannya bisa mencetuskan kejang. Infeksi otak misalnya encephalitis, meningitis. Jadi mungkin pada saat usia bayi dan anak-anak terkena infeksi otak, meningitis atau encephalitis, itu juga ke depannya bisa menyebabkan kejang, gangguan metabolik ya, misalnya seperti gula darah yang terlalu tinggi pada pasien diabetes ya, gula darahnya bisa sampai 500, 600, itu juga menyebabkan kejang. Jadi banyak faktor, tidak hanya faktor keturunan yang bisa menyebabkan kejang. Mungkin seperti itu. Kalau ngomongin soal kejang ini, banyak dari masyarakat yang melihat pertama kali itu langsung panik gitu ya kan. Saya sendiri ketika ngelihat ada yang kejang, apalagi anak-anak gitu ya, itu udah langsung panik duluan ini. Nah, dan kemudian ketika panik kita kan akal sehatnya kayak udah tertutup gitu ya, akhirnya bisa salah dalam memberikan pertolongan dan lain sebagainya, menolong si orang kejang itu sendiri. Nah, seberapa penting sebenarnya penanganan kejang yang benar begitu, Dok? Ya, jadi pasti panik ya. Kalau melihat apalagi yang kejangnya motorik begitu ya. Dengan matanya yang lirik ke atas, pasien tidak sadar, mulut berbuih, kaku, gitu. Kadang-kadang lidahnya kegigit, berdarah dan sebagainya. Wajar kalau panik. Tapi kalau panik itu akan mengganggu penanganan yang betul ya, sebaiknya diatasi ya. Artinya kita yang harus dipahami bahwa sebenarnya Allah itu sudah menciptakan otak itu dengan luar biasa ya. Jadi mempunyai mekanisme untuk menghentikan kejang. Jadi sebagian besar kejang itu akan berhenti sendiri dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi harusnya tetap tenang. Tetap tenang. Kemudian pasien itu dipindahkan ke tempat yang aman ya. Misalnya kejang di jalan begitu ya. Karena saya sering kali pasien itu datang kejang saat berkendaraan begitu, jadi di jalan gitu kan. Nah kalau misalnya di jalan ya dipinggirkan, ditaruh di tempat yang aman begitu ya. Kemudian dimiringkan. Posisi miring itu posisi yang paling aman untuk pasien kejang, terutama untuk jalan nafasnya. Karena takutnya dia muntah atau apa, takutnya masuk ke jalan nafas. Jadi dimiringkan, kemudian dilonggarkan. Mungkin dia kalau pakai baju yang kancingnya apa segala macam. Kemudian ada mitos yang masukkan sendok begitu. Nah, itu dia. Itu justru malah giginya bisa patah. Ya, memang mungkin maksudnya baik. Nanti lidahnya kegigit. Memang banyak pasien yang pada saat kejang tuh lidahnya sampai luka ya karena kegigit ya. Tapi kalau dipaksakan dimasukkan sendok juga percuma, karena itu kan dia lagi istilahnya ototnya kejang ya, otot mulutnya itu. Jadi dipaksakan juga malah giginya bisa patah dan sebagainya, malah bisa melukai. Kemudian kadang terakhir pasien saya itu ada yang tangannya si anak dimasukkan, tangan yang kegigit malah begitu. Jadi ya itu tadi dipindahkan, si penolong harus tetap tenang, dipindahkan ke tempat yang lebih aman, dilonggarkan bajunya, kemudian dimiringkan posisinya sambil diobservasi. Kalau kira-kira lebih dari 5 menit berarti betul-betul harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, ya ada mitos yang mungkin yang harus saya luruskan. Ada salah satu pasien yang akhirnya meninggal tidak tertolong karena mitosnya adalah kalau kena buihnya, busanya itu penyakitnya akan menular begitu kan. Jadi nggak ada yang mau nolong, takut ketular kena busanya begitu. Jadi ya itu salah, nggak ada hubungannya begitu ya. Kejang itu bukan virus. Kejang itu bukan virus. Tadi yang bertanya Pak Abdullah tadi kan ada faktor genetik, ada mungkin faktor kerusakan otak karena trauma kepala, karena infeksi dan sebagainya. Jadi kenapa kok sampai berbuih, berbusa? Karena ototnya dia kan otot menelannya dia kejang ya. Jadi busanya air liurnya keluar dari mulutnya. Jadi nggak ada hubungannya itu dengan penularan kejang atau epilepsi. Jadi harus ditolong, bukan kemudian langsung malah ditinggal. Nah, sebenarnya meninggalnya bukan karena
kejangnya secara langsung, tapi mungkin dia pada saat kejang kemudian dia jatuh ke tempat yang tidak aman, misalnya begitu. Dan golden time juga gitu. Iya, betul. Intinya ditolong. Kemudian juga pasca kejang, mungkin ini saya cerita karena banyak pasien-pasien yang tidak ditolong gitu, karena pasca kejang ada namanya post-ictal confusion ya. Jadi dia setelah kejang dia tuh seperti orang bingung. Kejang gitu, kemudian seperti orang bingung, mondar-mandir gitu. Nah, orang-orang di sekitarnya itu malah takut, tidak menolong. Malah ada pasien saya yang malah digebukin massa karena dipikirnya mabuk. Padahal itu setelah kejang kan, pada saat kejang itu otak kekurangan oksigen. Jadi dia seperti gelisah, bingung begitu. Nah, ya itu mungkin juga yang harus dipahami. Kasihan ya, saya pikir pada saat kontrol seringkali pasien epilepsi ya terutama ya, kontrol itu memar-memar begitu. Karena kejangnya pada saat berkendara jatuh. Nah, yang satu pasien ini, Bapak habis kambuh, habis jatuh dari sepeda motor. Enggak dok, saya kejang di jalan, terus saya digebukin sama orang di sekitar karena saya dikira orang mabuk. Begitu. Jadi ya mungkin ya banyak lah PR kami begitu ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa banyak mitos-mitos yang termasuk tadi kopi, terus keturunan, kemudian air liur yang menular. Nah, itu tuh banyak yang harus diluruskan. Ada juga yang pertanyaan ke saya itu mau video. Dok, ada yang bilang kalau ada pasien kejang itu harus di video. Nah, itu mungkin harus saya luruskan ya. Kalau ada pasien kejang yang nomor 1 ditolong dulu. Ada beberapa yang kita edukasi untuk mendokumentasikan. Itu ada beberapa kasus yang mungkin berulang begitu. Kemudian keluarganya juga ragu-ragu kejangnya seperti apa, karena nanti pemilihan terapinya kan sesuai dengan kejangnya seperti apa. Nah, untuk kasus-kasus itu yang didokumentasikan. Tapi kalau untuk kasus secara general, ya kalau ada pasien kejang ya ditolong, jangan di video dulu begitu. Maksudnya begitu. Oke, sempat beberapa kali kan viral ya dok, ada pasien atau mungkin ngelihatnya itu ada orang asing katakanlah di angkutan umum yang tiba-tiba kejang begitu, akhirnya masyarakat sekitar yang tidak kenal ibaratnya kan menganggap itu orang asing ya, seperti tadi ceritanya dokter malah dianggap lagi mabuk dan lain sebagainya. Sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ketika melihat ada saudara kita yang entah itu siapa nggak kenal terus dalam kondisi kejang itu apa gitu dok? Pertolongan pertamanya apa yang bisa kita lakukan? Satu tetap tenang tadi satu tetap tenang, kemudian diposisikan di tempat yang aman, kemudian kalau bisa diposisikan miring, posisi badannya itu miring supaya tidak masuk tidak mengganggu jalan nafasnya, kemudian dilonggarkan bajunya dan sebagainya. Kalau misalnya lebih dari 5 menit ya harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena penanganan selanjutnya seperti oksigenasi dan obat-obatan itu memang bisanya dilakukan di rumah sakit. Cuman yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar kasus itu akan berhenti sendiri kejangnya karena otak memang punya mekanisme untuk menghentikan kejang itu. Kalau kejangnya lebih dari 5 menit berarti memang betul-betul harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak punya pemahaman begitu, kadang apalagi orang tua pasien yang epilepsi ya, bingung. Dok, ini hampir setiap hari kejangnya, apa saya harus setiap hari ke rumah sakit? Oh enggak. Jadi kalau punya obat di rumah ya, kalau anak-anak mungkin masih bisa pakai diazepam yang lewat dubur itu ya, diazepam rektal gitu. Kalau lebih dari 5 menit baru dibawa ke rumah sakit begitu. Gitu ya. Berarti kalau misalkan ketemu di tempat umum semacam itu kan kita miris ya kadang dok terkait edukasi ini, kalau nggak sampai menyebar ke seluruh masyarakat, ngelihatnya banyak orang di situ tapi cuma sama-sama lihat-lihatan, lebih-lebih di video dan lain sebagainya, nggak ada yang mendekat kayak gitu kan, akhirnya masa golden time-nya juga nggak kekejar gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa yang coba untuk memiringkan badannya seperti yang disampaikan oleh dokter Komang tadi, melonggarkan pakaiannya. Ada yang memang di situ perannya langsung telepon ambulans, pihak rumah sakit dan lain sebagainya untuk penanganan selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh dokter Komang tadi mungkin lebih ke
pertolongan pertama begitu ya, Mm-mm, ketika melihat orang kejang di tempat umum yang misalnya kita tidak dikenal. Yang penting satu hal yang perlu ditanamkan, kejang itu tidak menularkan virus apapun begitu ya, Dok, ya. Biar nggak takut gitu loh. Mindset takutnya itu kan masih ada di beberapa masyarakat Banyak, gitu. Masih iya. banyak gitu kan. Nah, betul. edukasi-edukasi seperti ini memang penting sekali sih, Dok. Jadi terima kasih, ini nambahin ilmu banget untuk kita masyarakat yang awam terkait kesehatan khususnya syaraf begitu ya. Bahwasanya memang kejang ini adalah berawal dari sistem saraf di otak kita gitu loh. Betul. Jadi bukan karena, kalaupun faktor genetik, bukan yang karena keturunan terus nular, itu bukan ya, beda ya, Dok ya. Kalau nular, katakanlah nular itu berarti kan ada virus Iya, gitu ya, yang karena bisa infeksi, ditelurkan infeksi. begitu Kalau ya. ini bukan ya, Dok. Infeksi udah selesai. Jadi biasanya pasien-pasien itu ya kalau kita gali begitu ya, pasien dengan epilepsi gitu, misalnya kita gali ada riwayat infeksi otak nggak sebelumnya. Oh iya, Dok, waktu kecil sempat demam lama, rawat inap. Nah itu kemudian menimbulkan gejala sisa kerusakan otaknya, menimbulkan si pasien itu mudah kejang gitu. Artinya triggernya ya apa, pencetusnya itu hanya ya mungkin ini perlu saya sampaikan juga ya, terutama untuk pasien-pasien yang epilepsi ya. Jadi pencetus untuk kejang yang harus dihindari misalnya paparan stimulasi fotik istilahnya. Jadi lampu yang kilap-kilap begitu. Jadi ada beberapa pasien yang sensitif banget. Jadi misalnya kena lampu kilap warna-warni itu dia jatuh kejang begitu. Lampu hiasan di jalan itu, kemudian film kartun yang terlalu lap gitu juga tiba-tiba jatuh Kayak kejang. memberikan rangsangan gitu nggak sih? Iya, karena memang otaknya sudah sangat sensitif karena ada kerusakan otak, gangguan kelistrikan otak yang kalau orang normal ya itu ya baik-baik aja. Tapi pada pasien-pasien epilepsi, otaknya gampang tercetus untuk kejang, dengan pencetus sedikit saja sudah kambuh seperti itu. Nah, itu ada beberapa kasus yang begitu. Baik, kalau itu kan untuk kayak penyakit yang memang sudah didasari dengan kerusakan sistem saraf di otak ya, Dok. Ini sekarang kejang yang mungkin kita temui di masyarakat ketika anak demam tinggi, Dok. Apakah juga sama, Dok? Nah, ya step ya. Iya. Kalau orang awam kan bilangnya step gitu ya. Kejang demam kalau di kedokteran. Nah, kalau kejang demam itu ada batasannya. Jadi kejangnya itu pada usia 0 sampai 5 tahun dan disertai dengan demam temnya di atas 38,5. Nah, sebenarnya kejang demam itu adalah sesuatu yang sering terjadi karena pada usia 0 sampai 5 tahun otak itu belum matur. Jadi belum terbentuk sempurna. Jadi mekanisme untuk mencegah kejang itu belum sempurna begitu. Jadi dicetuskan dengan demam biasanya di atas 385 itu dia kejang begitu ya. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya yang pertama adalah demamnya harus diturunkan. Ya. Demamnya harus diturunkan. Kalau di rumah, kalau posisi pas kejang ya ini ya, kalau mau meminumkan obat penurun panas seperti paracetamol kan nggak bisa ya karena posisinya kejang. Jadi ya cari handuk misalnya. Jadi surface cooling dibungkus dengan handuk atau kain basah gitu supaya panasnya cepat turun. Kemudian biasanya kalau ada pasien yang dia sudah beberapa kali mengalami itu, si orang tua ini akan dibekali dengan paracetamol yang lewat dubur, paracetamol sup itu, jadi supaya kejangnya cepat turun. Nah kalau kok kejangnya turun, demamnya turun. Pencetusnya si demam itu ya, Dok. Karena itu pencetus demam. Karena kita ini sekarang bicara kejang demam atau step itu ya. Jadi kalau demamnya diturunkan ya kejangnya akan berhenti. Tapi kalau jadi ada kejang demam sederhana yang dengan demamnya diturunkan dia kejangnya juga berhenti. Ada kejang demam kompleks. Nah ini masalahnya beda lagi. Nah kadang-kadang kejang demam kompleks ini jadi prediktor bahwa si anak ini akan punya epilepsi di depan di kemudian hari. Tapi itu kasusnya jarang begitu. Saya pun dulu waktu kecil beberapa kali step kata orang tua saya. Jadi tapi ya
alhamdulillah baik-baik aja, tidak mempengaruhi intelijensia dan sebagainya. Karena memang ya itu tadi batasannya usia 0 sampai 5 tahun karena maturitas karena kematangan otaknya belum sempurna, jadi sensitif banget dengan kenaikan suhu tubuh. Dengan tem di atas 38,5 dia akan kejang itu. Jadi lagi-lagi orang tua tidak perlu panik kalau di rumah, cepat diturunkan suhunya dengan dikompres, kalau perlu satu badan dibungkus dengan handuk basah begitu. Kalau punya paracetamol yang bisa masuk Lewat dubur itu tadi. supositori lewat dubur bisa gitu. Atau kalau misalnya dekat dengan akses kesehatan ya langsung dibawa, karena di fasilitas kesehatan kalau misalnya kejangnya masih berlanjut ya akan dihentikan dengan obat kejang atau diazepam. Baik. Gitu. Tapi yang perlu dipahami bahwa kalau misalnya si anak ini pernah kejang demam, orang tua harus waspada. Artinya harus sedia termometer di rumah. P3K itu memang penting ya di rumah ya, Dok, ya. Sedia termometer, sedia paracetamol. Jadi jangan nunggu demamnya tinggi. Harus nyari apotek dulu, harus jadi begitu mulai sumber-sumber ya masuklah turun panas gitu. Kan ada beberapa anak yang memang sensitif gitu terhadap kenaikan suhu, kemudian kejang begitu. Oke. Ada beberapa kasus yang saya lihat, Dok, di sekitar saya ya, orang-orang terdekat saya. Ketika kejang demam, kemudian setelah sehat itu tubuhnya masih gerak-gerak sendiri beberapa kali. Apakah itu juga termasuk mempengaruhi kelistrikan di otaknya, Dok, ketika kejang itu terjadi? Jadi artinya udah sehat, udah nggak panas, udah apa, tapi badannya itu gerak-gerak sendiri. Jadi sampai di terapi gitu loh, Dok. Itu apakah juga kejang demam ini juga mempengaruhi kelistrikan di otak gitu maksud saya? Iya, artinya begini. Itu juga harus di edukasi ya, bahwa pada saat kita kejang itu kan aktivitas di otak tuh sangat-sangat luar biasa ya kelistrikannya ya. Jadi semakin lama kejang, itu kerusakan otaknya akan semakin berat. Jadi kita punya batasan itu tadi lebih dari 5 menit. Mindset ini kalau dari kacamata medis ya, nomor 1 adalah hentikan kejang sesegera mungkin. Karena kejang itu merusak otak. Biar nggak semakin rusak istilahnya gitu ya, Dok, ya. Nah itu ya mungkin harus dikaji ya dengan kasus yang tadi Mbak Nova itu. Setelah sehat kok dia masih gerak-gerak sendiri. Apakah terkait dengan kejang demamnya waktu itu berkepanjangan misalnya? Ada teori yang menyebutkan kalau lebih dari 15 sampai 30 menit ya akan terjadi kerusakan otak yang istilahnya irreversible ya. Jadi kecacatan begitu ya. Nah itu harus dikaji, atau memang sebelumnya sudah ada entah kelainan bawaan atau apa yang menyebabkan yang gerak-gerak sendiri. Iya, jadi meskipun istilahnya kejang demam itu bisa diatasi dengan pertolongan pertama, tapi juga jangan membuang waktu begitu ya, istilahnya begitu ya, Dok ya. Karena kalau terlalu lama pun juga jatuhnya nanti bakalan resiko lebih parah berat, lagi. Kerusakan otaknya lebih berat. Baik. Oke, luar biasa. Dokter, berarti kalau ngomongin golden time nih, Dok ya. Waktu yang tepat membawa pasien kejang itu tadi adalah ketika 5 menit nggak berhenti kejangnya begitu? Betul, ya. 5 menit nggak berhenti kejangnya langsung bawa ke rumah sakit. Begitu. Posisi membawanya kalau tadi kan diposisikan miring yang baik itu miring kanan kiri atau nggak ada, bebas? nggak spesifik. Bebas. Bebas itu prinsipnya hanya untuk supaya dia tidak tersedak. Misalnya ada cairan muntahan atau air liurnya tidak masuk ke jalan nafasnya karena tidak sadar. Dok, mitos atau fakta ketika kejang itu disiram air atau dikasih air mengalir katanya biar adem badannya gitu, mitos atau fakta? Ini kejang demam atau kejang secara demam? Oh, kejang demam. Disiram air ya. Kalau di referensi nggak ada. Artinya ya mungkin maksudnya menurunkan suhunya. Tapi apakah dengan menurunkan suhu itu dengan cara disiram air, di referensi nggak ada. Jadi yang betul ya dengan kompres seluruh tubuh. Kompres itu pakai air hangat apa air dingin? Air biasa dengan suhu ruangan. Oke, baik. Yang bagus itu yang betul bukan dengan yang es batu ataupun hangat ya. Betul, dengan suhu ruangan. Kadang kan sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, Dok ya. Maksudnya kebiasaan dari turun temurun. Ternyata malah nggak muncul di penelitian kesehatan dan lain sebagainya. Yang benar adalah air dengan suhu ruangan, gitu ya. Dan yang baik ngompresnya itu di mana, Dok, yang betul? Ini kita bicara kejang demam. Kejang demam kan harus cepat ya. Jadi ya
kompres blok istilahnya. Jadi seluruh tubuh dibungkus kan anak-anak 0 sampai 5 tahun masih Iya. kecil. Oke. Dibungkus selimut atau kain basah kan masih bisa. Tapi sebenarnya kalau bicara demam secara in general gitu ya, kompres yang betul di yang banyak pembuluh darah besarnya. Jadi di Oh, leher, di ketiak iya, begitu. iya. Seringnya kita lihat malah kan di kepala ya Dok ya. jadi kayak yang beda ya sama ilmu dari kesehatan sendiri begitu Iya, yang benar di mana. teorinya begitu. Baik. Jadi tadi juga kalau misalnya pakai dingin ya air es, misalnya itu justru malah pembuluh darahnya menyempit. Jadi nggak optimal untuk Oke. menurunkan demam. Oke, kalau kejang syaraf sendiri Dok, ketika 5 menit belum selesai kita bawa ke Rumah sakit. begitu ya, pertolongan pertamanya. Itu orang yang ingin membantu itu memposisikan yang kejang kan pasti otomatis kalau 5 menit belum selesai dia masih kayak kaku atau berbusa dan lain sebagainya. Ketika perjalanan ke rumah sakit ini apa yang harus kita lakukan nih Dok biar nggak bingung gitu? Tetap tenang, posisi miring. Tetap miring ya selama Tetap miring, baju dilonggarkan, cari vaskes terdekat. Baik. Tetap seperti itu. Ya walaupun memang akan mengerikan ya Iya, dalam mobil makanya dengan begini-begini Takut salah juga kitanya gitu kan. nggak akan ada yang menyalahkan. Sudah berniat baik Berusaha, untuk untuk membawa ke rumah sakit itu udah luar biasa. Yang justru yang sedih itu kalau tidak ditolong dengan mitos yang akan menular lah segala macam, itu yang sedih banget. Dokter, saya ingin tahu busa ketika kejang itu kalau keluarnya banyak itu apakah resikonya juga besar Dok? Busa yang keluar dari Mulut. Oh iya, ketika berbusa tadi ya Dok ya. Karena air liur itu tadi kondisi ototnya lagi tegang, akhirnya keluarnya bukan cair tapi lebih ke busa begitu ya Iya, Dok. betul. Lebih banyak apakah juga menentukan itu kondisi yang darurat atau lebih berbahaya Dok? Sebenarnya resikonya aspirasi ya. Resikonya yang tadi saya sampaikan, kenapa kok dimiringkan? Karena takutnya busa yang udah kandung keluar terus balik masuk ke jalan nafasnya, resiko tersedak, ketutup jalan nafas dan sebagainya. Makanya posisinya dimiringkan. Iya. Tapi itu nggak ada korelasi dengan kegawat daruratan kan Dok? Semakin banyak pun juga nggak. Tergantung masing-masing orangnya begitu. Korelasi kegawat daruratan itu lebih ke lama kejangnya ya. Artinya kalau tadi saya sampaikan bahwa otak itu sebenarnya punya mekanisme untuk menghentikan kejang. Nah kalau dia lama nggak berhenti berarti ada masalah ini. Kenapa kok nggak gagal untuk menghentikan kejangnya? Itu yang berkorelasi. Makanya tetap tenang tapi tetap cepat mencari pertolongan begitu. Memang kalau ngomongin soal kejang berarti intinya cuma satu, tenang dan waktu gitu ya. Kita berperang sama waktu. Betul. Kita benar-benar kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan nunggu nanti karena takutnya seperti yang diceritakan oleh dokter tadi ya, sampai kelewat masa emasnya itu tadi, sampai nggak bisa tertolong mungkin karena juga jatuh nggak ada ya. yang Bukan nolong, jadi tidak secara langsung karena kejangnya, tapi karena dia lokasinya kalau nggak salah waktu itu anak-anak sedang main sama teman-temannya di sawah kalau nggak salah, akhirnya jatuhnya ke jadi kondisinya jauh dari keluarga gitu ya. Jadi nggak tahu itu kenapa dibiarin gitu ya. Betul, Itu yang berbahaya seperti itu. Misalkan anak-anak pun yang ketika main juga perlu ya diedukasi. Misal ketemu sama temennya yang mengalami hal semacam itu harus segera apa kayak gitu kan. Kalau anak-anak kadang ini kenapa kamu ngeprank atau apa kayak gitu kan. Paling nggak mungkin panggil orang dewasa ya, orang ya. dewasanya. Baik begitu. Dokter Koma, kita masih membahas tentang pentingnya penanganan kejang begitu ya. Saya jadi penasaran dokter, ini terkait kejang yang kelistrikan otak begitu ya, syaraf begitu. Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa lebih aware lagi terhadap kelistrikan di otak anak kita, katakanlah kapan kita harus melakukan kayak konsultasi atau semacam observasi untuk pencegahan. Bisa nggak sih dok? Maksudnya kan seringnya pasien yang datang ke dokter itu kan sudah kejadian begitu ya. Kalau bisa itu dicegah sebelumnya diobservasi. Ada nggak ke arah situ? Itu nunggunya kapan? Kira-kira gimana? Ada nggak solusi semacam itu dok? Baik, jadi kita menjawab pertanyaan Mbak Nova tadi berarti kita melihat dari segi penyebabnya apa ya. Kalau genetik kan berarti sesuatu yang ya tidak bisa dimodifikasi ya. Yang bisa kita cegah kan penyebab kejang tadi infeksi ya, infeksi otak. Bagaimana mencegahnya ya? Hidup sehat, bersih, kemudian vaksinasi untuk anak-anak ya. Vaksinasi karena ya kasus kita endemis
TB, TBC ya, tuberkulosis. Berarti kan ya bagaimana cara mencegah supaya tidak tertular dan sebagainya, mungkin mewaspadai kalau ada kontak dan sebagainya, terutama untuk anak-anak, vaksin, BCG seperti itu. Kemudian bicara pencegahan lagi, penyebab selanjutnya trauma kepala, ini yang paling sering ya. Benturan, betul, hati-hati anak-anak, sering banget kasus kejatuhan TV. Kemarin anak umur 4 tahun kejatuhan TV, kemudian jatuh dari tangga, apa segala macam. Nah, kalau kerusakan otaknya berat dan menyebabkan kerusakan yang gangguan kelistrikan tadi, ke depannya mungkin 2-3 tahun ke depannya dia akan menjadi epilepsi, jadi yang gampang kejang tadi. Baik. Begitu. Ini untuk anak-anak ya. Jadi kan misalkan dapat kayak benturan apa, harus segera langsung diperiksakan untuk observasi begitu ya dok ya? Iya, terutama kalau nyeri kepala ya pasti ya. Kemudian muntah. Apalagi kalau sampai penurunan kesadaran. Anaknya tidur dok, nggak dibangunkan, nggak bangun-bangun, itu udah nggak usah nunggu lama-lama. Harus segera dibawa, dan ya lebih penting lagi pencegahan sih ya. Nah ini lagi sepeda motor tuh kan sering nggak pakai helm. Nah bapak ibunya pakai yang helm, depan, anaknya nggak dipakein kadang gitu ya. Kadang alasannya deket kok dok, cuman ke warung di depan rumah, tapi kan kita nggak tahu ya. Gitu. Hari apes nggak ada di kalender istilahnya gitu ya dok ya. Jadi memang mewaspadai hal-hal yang kemungkinan terjadi, karena saraf di kepala, di bagian kepala ini benar-benar banyak begitu ya istilahnya dok. Jadi gimana caranya meminimalisir kepala jangan sampai kena benturan. Kalaupun sudah ada benturan harus segera observasi. Betul. Ada keluhan lebih lanjut apa enggak, terus dikomunikasikan ke spesialis neurologi, berarti kayak gitu itu dok. Betul ya. Kalau anak-anak boleh ke spesialis anak dulu boleh, ke spesialis neurologi boleh. Ada beberapa kasus juga ini ya, entah bisa dibilang bullying atau enggak ya. Anak-anak kan sering jegal-jegalan iya. Mainnya tuh yang agak-agak ekstrim gitu ya. Itu ada beberapa kasus yang kemudian terbentur kepalanya, kemudian perdarahan otak dan sebagainya, ada kerusakan otak dan sebagainya. Itu yang sering kami alami ya di sini ya. Begitu, kecelakaan sepeda motor, kemudian kecelakaan di sekolah yang awalnya guyon-guyon aja, kemudian yaitu jatuh dari playground katakanlah, tempat bermain. Kalau yang gitu. terakhir ini tangga, itu dari tangga, kejatuhan TV begitu. Karena memang masa-masa aktif anak itu di usia-usia itu ya justru riskan sekali begitu ya dok ya. Kita yang harus membuat safe space ya, ruang yang aman untuk anak-anak begitu. Baik, semoga ini bisa menambah literasi kita pendengar dan pemirsa terkait ilmu pentingnya penanganan kejang, bahkan juga mengantisipasinya supaya tidak sampai terjadi pada anak cucu kita, katakanlah seperti itu. Betul. Kepada keluarga tersayang begitu ya, karena sayangin keluarga dimulai dari bagaimana kita aware terhadap orang-orang tersayang kita begitu ya dok ya. Betul, mungkin dok sebagai closing statement, pesan untuk masyarakat terkait bagaimana topik yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam ini dok. Baik, closing statementnya karena temanya tentang pentingnya penanganan kejang, jadi mungkin yang harus saya tekankan adalah tetap tenang kalau ada menemui pasien, menemui orang kejang ya, masyarakat awam ya. Kemudian mungkin literasinya juga harus ditingkatkan, banyak mitos-mitos yang tidak betul. Pasien kejang harus segera ditolong ya, kalau kejangnya lebih dari 5 menit harus segera dibawa ke rumah sakit seperti itu supaya penanganannya maksimal. Kemudian pencegahannya tadi juga penting ya, ciptakan lingkungan yang aman begitu, kemudian sehat ya, kemudian kebiasaan yang aman, pakai helm, misalnya mobil juga seat belt dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua aman. Jadi ketemu saya dalam kondisi sehat begitu ya, jangan ketemu saya dalam kondisi kejang dan sebagainya begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Komang untuk edukasinya pada kesempatan siang hari ini, luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk saya terutama yang awam ini, mewakili seluruh masyarakat di Jember dan juga sekitarnya yang sedang menyimak siaran Indonesia Sehat pada kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa RRI Jember, semoga informasi ini menambah wawasan kita semua agar lebih sigap dan tentunya juga tepat dalam menangani pertolongan pertama pada
pasien atau keluarga yang sedang kejang begitu ya. Saya Nova Novita harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Komang Yunita WP, spesialis neurologi yang bisa ditemui di rumah sakit mana, Dok? Di Rumah Sakit Subandi dan Rumah Sakit Kaliwates. Oke, jadi kalau kepingin ketemu, semoga ketemunya dalam kondisi sehat ya, kontrol berita baik begitu ya. Pasti Betul, dokter ya. kan kepinginnya seperti Iya, itu iya, ya. betul. Penanganan pertama jangan sampai ketemunya udah parah dulu begitu ya, istilahnya begitu. Semoga sehat selalu Dokter Komang. Amin, Dan sehat-sehat juga semuanya. semoga nanti ada kesempatan bisa berdialog lagi dan bisa berbagi ilmu lagi kepada kami semua di sini. Dan akhirnya saya Nova Novita bersama rekan operator Anis di sana pamit undur diri untuk Indonesia Sehat yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember pada kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.